teman-teman media, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menindaklanjuti informasi yang kita dapati dari juru bicara COVID-19 pusat, yaitu Bapak Dr. Ahmad Yuryanto, bahwa untuk ada kasus sebanyak 227 untuk seluruh Indonesia, dan dinyatakan ada penambahan positif konfirmasi dalam hal ini terdapat satu sebarannya di Provinsi Riau, yaitu positif, yaitu dengan laki-laki usia 63 tahun. Dan pasien ini masuknya di tanggal 13 Maret yang lalu, sedang dirawat sekarang di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, dan kondisi beliau nanti akan disampaikan oleh Pak Dr. Indra Yogi sebagai dokter penanggung jawab dan ketua tim PIE yang ada di Provinsi Riau. Dan mungkin pada kesempatan ini perlu juga akan disampaikan bahwa jumlah suspek yang ada di Provinsi Riau dari tanggal 3 sampai tanggal 17 Maret ini yaitu 19. Dari 19 tersebut sudah keluar hasilnya 10, berarti negatif 9, positif 1. Dan yang masih dirawat 11 dengan rincian masing-masing di rumah sakit yang ada di Pekanbaru dan di Kabupaten Kota satu pasien. Mungkin untuk informasi yang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh jubir COVID-19 di pusat, kami sudah mendapatkan informasi tersebut bahwa memang ada Riau positif satu orang. Oke. Untuk lebih jelasnya secara klinis nanti Dr. Indra Yogi nanti yang akan menyampaikan bagaimana klinis beliau sampai saat sekarang ini. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang malam, selamat datang kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tadi, per hari ini tanggal 18 Maret 2020 di Provinsi Riau kita sudah merawat satu orang pasien COVID-19, Tuan M, 63 tahun. Saat ini kondisi beliau sudah dirawat dari tanggal 13 sampai saat ini kondisinya dalam keadaan stabil. Demam tidak ada, cuma masih ada batuk, nafsu makannya bagus. Kondisi secara umum baik-baik saja. Pengobatan yang kita lakukan sesuai dengan protap yang ada. Begitu pasien diketahui mengidap COVID-19, itu ada pengobatan tambahan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Dan kedepannya pasien ini akan tetap dipantau di RSUD Arifin Ahmad sampai insya Allah sampai dinyatakan sembuh. Itu artinya nanti sesudah beberapa kali pemeriksaan, 2 kali berturut-turut, hasilnya sudah menunjukkan negatif, tidak ada lagi kuman atau virus SARS-CoV-2 di dalam swabnya, baru dinyatakan negatif, baru pasien bisa dipulangkan. Nah, saat ini ada RSUD Arifin Ahmad ada 4 pasien yang kita rawat, artinya yang 3 lagi masih menunggu hasil, belum ada hasil laboratoriumnya. Jadi dari 4 pasien yang dirawat di RSUD Arifin Ahmad, 1 dinyatakan positif. Selanjutnya yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita tetap tenang, tetap menjaga kesehatan kita. Himbauannya kepada masyarakat, terutama warga Pekanbaru, social distancing sekarang ya, artinya menjaga jarak secara sosial sekarang itu harus dilakukan dengan baik. Artinya kalau memang kita anak-anak sekarang sekolah di rumah, itu artinya memang di rumah, jangan anak-anak berkeliaran. Tujuannya supaya mereka tetap sehat, jaga kesehatan baik-baik, sering cuci tangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Semuanya dalam kondisi koridor yang tepat. Kita melakukan berbagai macam pemeriksaan, berbagai macam penata laksanaan, sehingga dengan ini kita mengharapkan kerjasama dari teman-teman
media juga untuk memberikan pemberitaan yang proporsional yang menenangkan juga masyarakat. Rumah sakit RSUD Arifin Ahmad, nanti mungkin Dr. Nuzairi juga akan menyampaikan beberapa hal. Kita siap ya dalam ini menghadapi beberapa hari ke depan. Harapannya yaitu tadi semoga pasien tersebut bisa cepat sembuh, cepat pulih, dan saya yakin dari teman-teman dinas kesehatan kota dan provinsi akan melakukan tindak lanjutnya. Tentu pasien itu akan di tracer ya, di surveillance ya, surveillance. Nanti mungkin Ibu Mimi dari dinas kesehatan provinsi akan menyampaikan beberapa hal. Sementara itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien ini ada riwayat bepergian ke Malaysia sebelumnya, di 2 minggu yang lalu. Kemudian pasien itu mengeluh. Tanggal 13 pasien itu datang ke rumah sakit. Kemudian pasien itu dinyatakan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan atau dalam tanda kutipnya itu sebagai dicurigai lah. Ternyata betul dari kecurigaan kita, dari hasil pemeriksaannya, ternyata memang hasilnya positif COVID-19. Ada silakan. Ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya hormati, dari disampaikan oleh Bu Kadis tadi, berarti ada 1 di antara 8 suspek sudah telah dirawat di Ahmad, dan Dr. Indra Yofi spesialis paru yang sebagai dokter penanggung jawabnya sudah menyampaikan juga secara klinis. Berarti ingin sampaikan bahwa melalui teman-teman media, secara prinsip sebetulnya tidak ada perubahan antara suspek dengan sudah positif ataupun tidak. Jadi maksud saya dalam penanganan kita dalam penamat, dari awal kita sudah memperlakukan seperti positif. Karena pas ini kita anggap suspek itu dicurigai. Dan dicurigai itu berarti kita harus menyatakan ini positif sebelum menyatakan dia negatif begitu. Maka penanganan kita sudah kita sesuai standar itu. Ingin saya sampaikan bahwa yang kita lakukan dalam perjalanan dan beberapa hari yang lalu adalah kita sudah membatasi jumlah pengunjung, terutama yang tidak berkepentingan dalam pelayanan kesehatan. Walaupun Menteri Pan RB menyatakan bahwa boleh bekerja dari rumah, tapi setahu saya tidak mungkin bekerja dari rumah, malah lebih banyak pekerjaan sekarang gitu ya. Maka sekarang ini yang kita lakukan adalah bagaimana supaya tidak terlalu banyak orang menumpuk. Karena yang jelas yang penting adalah menjaga. Ya kayak sekarang kami ada punya jarak aja nih, 1 meter dari jaraknya gitu ya. Jadi kita kalau ada biasanya orang bisa beberapa orang kadang-kadang ya berkeras hati untuk menunggu keluarganya dengan amat, maka sekarang kita putuskan untuk hanya 1. Ya. Kemudian begitu juga orang berobat kalau ada bisa ada sendiri aja yang pakai penamat. Kalau tidak, kita didampingi 1 orang. Demikian. Maksud saya adalah bahwa mekanisme antisipasi sudah kita lakukan, dan harapan kita adalah bahwa tidak menimbulkan kekhawatiran lah di masyarakat. Insya Allah kita sudah lakukan itu dari awal. Jadi saya rasa. Terima kasih. Oke. Bu, Ya. Ini buat pengawasan kepada langkah selanjutnya gitu untuk penanggulangan dengan. Ya, tentunya dalam hal ini karena kita sudah mengetahui ada 1 yang positif, teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan provinsi akan melakukan tracing terhadap kontak-kontak terdekat yang pernah melakukan kontak terdekat dengan pasien. Jadi ini kami sedang melakukan, jadi mungkin kita tunggu, mudah-mudahan tidak ada penambahan, dan tentu diharapkan dengan adanya waktu libur ini, libur sekolah, anak-anak memang betul-betul belajar di rumah dan tidak pergi ke tempat-tempat keramaian untuk meminimalisir terjadinya penyebaran untuk kasus ini. Jadi mungkin seperti itu, dan kami juga mengharapkan untuk anak-anak Riau yang baru pulang dari daerah seperti Jakarta, Jogja dan lain-lainnya, karena adanya libur kuliah atau sekolah, dan itu tentu harapannya tetap di rumah belajar sampai 14 hari ke depannya untuk meminimalisir kontak dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Bu, nanya Bu,
untuk keluarga dari M ini, apa yang sudah kita lakukan terhadap keluarga M ini dari Dinas Kesehatan itu? Ya, itu yang kita lakukan, tracing kepada keluarganya gitu. Jadi nanti setelah ini tentunya kita sudah melakukan tracing terhadap kontak-kontak terdekat, dan nanti ini keluarga kan belum tahu, dan ini akan kami informasikan melalui teman-teman Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi untuk memberikan informasi. Tentunya informasinya juga harus dengan baik ya, supaya tidak kaget atau terkejut, dan tentu kami akan melakukan satu hal yang memang kalau sudah ada ini positif, berarti orang yang terdekat, kontak terdekat itu sudah menjadi PDP ya dok ya, sudah menjadi PDP. Itu nanti kami akan melakukan suatu tindak lanjut terhadap yang kontak terdekat ini. Berapa jumlah yang PDP yang Maksudnya? Yang orang dengan jumlah pasiennya? Enggak, jumlah suspek dengan jumlah pasien. Suspek dengan? Maksudnya kan ada istilah PDP dengan orang dengan kami belum yang PDP ini baru 19 ya, PDP 19. Nah yang ODP yang berarti tentunya harus ada, nanti kami akan meminta, karena ini mereka penerbangan dari Malaysia, kami akan meminta manifest terhadap ini penerbangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, kemudian tentu menelusuri terlebih dahulu. Jadi kami belum mengetahui berapa banyak yang ODP dalam hal ini. Tentu itu yang kami lakukan pada saat ini, untuk mengetahui berapa banyak yang berkontak dengan yang bersangkutan. Seperti itu. Berarti Tuan M ini yang dari pulau pengajian dari Malaysia itu ya? Oh, dia dari Malaysia memang. Melewati jalur apa? Melewati jalur apa? Jalur udara, pakai pesawat. Ya, oke. Pasien kan riwayat perjalanan dari Malaysia, Bu, ya. Ada kaitannya dengan cara tadi atau ini menjadi salah satu jamaah yang ikut di acara ini? Ya, bisa jadi ya dok. Ini yang ini mungkin yang perlu. ini yang lagi kita tracer ya. Kita cari apakah memang beliau salah satunya gitu ya. Kalau beliau salah satunya, tentu kita juga harus mencari teman-temannya yang lain gitu ya. Itu sudah suatu hal yang sangat lumrah. Bukan cuma itu, seandainya pun tidak, semua yang berkontak dengan si Tuan M, tentu kita harus lakukan surveillance, pemeriksaan lanjutan. Tapi hasilnya tentu nggak bisa sekarang, itu butuh proses itu memang secepatnya. Kita akan dengan dibantu di Dinas Kesehatan Provinsi, SD Arifin Ahmad juga, kita akan mencari ya, menemukan kasus-kasus atau pasien-pasien yang istilahnya kontak dekat dengan si Tuan M sekarang. Itu saja ya. Yang terakhir ya. Kita udah maghrib. Untuk Tuan M ini sebelumnya dia punya riwayat penyakit yang lain nggak? Saya lupa menyampaikan. Tuan M ini kondisinya sekarang stabil, dia punya hipertensi ringan. Cuman itu saja. Sejauh ini masalah diabetes segala macam itu sampai saat ini belum ada dari hasil pemeriksaan kita. Cuma nanti ada beberapa hal, tentu pemeriksaan lanjutan. Bisa saja nanti dengan pemeriksaan misalnya NS1 atau apa segala macam, pemeriksaan yang lebih canggih, tentu kita bisa melihat apa kemungkinan base penyakitnya, karena mereka 63 tahun. Orang 63 tahun berarti ada kemungkinan dia tidak seperti, bukan kemungkinan sih, sudah pasti dia nggak seperti orang seperti Anda umur 30 tahun gitu ya. Nah itu yang harus kita lihat, ada nggak penyakit-penyakit yang harus kita bantu, penyakit yang mendasarinya yang membuat. Tapi sejauh ini kondisi pasien itu baik-baik saja. Kita minta doanya teman-teman sekalian ya, semoga beliau tetap survive, tidak ada masalah, jangan sampai beliau kondisinya memburuk. Itu yang kita harapkan. Dan saya tidak lupa di sini saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada RSUD Arifin Ahmad, kepada Ibu Mimi, terutama yang nomor satu adalah petugas kesehatan, para perawat, para dokter, para PPDS, para ahli gizi, para cleaning service, security yang tiap hari 24 jam menjaga tempat kita di RSUD Arifin Ahmad. Mohon dukungan teman-teman sekalian, karena kami garda terdepannya, petugas kesehatan garda terdepan, kami tolong bukan dihargai, kasih respect lah, kasih suatu hal yang baik ya, dukungan lah, bukan respect, dukungan yang baik. Semoga kami tetap kuat, tetap sehat, karena kalau petugas kesehatannya sakit,
Selesai sudah. Kita harapkan petugas kesehatan kita di Provinsi Riau tetap kuat, bersama-sama kita hadapi masalah kita bersama. Itu saja dari saya. Sudah selesai ya, Mami? Udah maghrib ya, mungkin cukup ya Bang ya, udah maghrib. Terima kasih teman-teman media semuanya. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.